Pada suatu masa dalam sejarah manusia, berdirilah sebuah kerajaan yang begitu agung sehingga dunia belum pernah menyaksikan yang serupa dengannya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang nabi sekaligus raja yang dianugerahi kebijaksanaan luar biasa oleh Allah. Dialah Nabi Sulaiman, putra dari nabi yang juga seorang raja mulia, Nabi Daud. Kerajaan Nabi Sulaiman bukanlah kerajaan biasa. Ia bukan hanya memimpin manusia sebagaimana raja-raja pada umumnya. Allah memberikan kepadanya kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya dan tidak akan diberikan lagi setelahnya. Di bawah kepemimpinannya, bukan hanya manusia yang tunduk. Bangsa jin pun berada di bawah perintahnya. Burung-burung di langit mengikuti komandonya. Bahkan, angin pun bergerak sesuai dengan kehendaknya atas izin Allah. Semua itu bukanlah karena kekuatan pribadi Nabi Sulaiman, melainkan karena karunia besar dari Allah kepada seorang hamba yang taat dan bersyukur. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah menceritakan bahwa Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk memahami bahasa makhluk-makhluk lain. Ia mampu mengerti percakapan burung, memahami isyarat hewan, bahkan mengetahui apa yang tersembunyi di balik perilaku mereka. Karunia ini membuat kerajaannya menjadi sangat berbeda dari kerajaan manapun di muka bumi. Setiap hari, kerajaan itu dipenuhi dengan aktivitas yang luar biasa. Pasukan manusia berlatih di medan terbuka dengan barisan yang rapi dan disiplin tinggi. Para pemimpin pasukan mempersiapkan strategi dan menjaga keamanan negeri yang luas itu. Di sisi lain, bangsa jin bekerja tanpa terlihat oleh mata manusia. Mereka membangun istana-istana megah, membuat bangunan yang indah, dan mengerjakan berbagai tugas berat yang tidak mampu dilakukan manusia biasa. Sementara itu, burung-burung beterbangan di langit kerajaan. Mereka bukan sekedar makhluk yang bebas terbang tanpa tujuan. Sebagian dari mereka memiliki tugas penting sebagai pengamat dan pembawa kabar dari negeri-negeri yang jauh. Begitulah luasnya sistem yang berjalan di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Istana kerajaan berdiri megah di tengah kota. Pilar-pilar besar menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran indah dan batu-batu mulia yang memantulkan cahaya matahari. Namun, kemegahan itu tidak membuat Nabi Sulaiman menjadi sombong. Sebaliknya, setiap kali ia menyaksikan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, hatinya justru dipenuhi rasa syukur. Suatu hari, setelah menyaksikan betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, Nabi Sulaiman mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kerendahan hati. "Wahai Tuhanku," ucapnya dengan suara yang lembut, "ilhamkanlah kepadaku agar aku selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh." Doa itu menggambarkan hati seorang nabi yang memahami bahwa kekuasaan dunia hanyalah amanah. Namun, di balik kemegahan kerajaan itu, sebuah peristiwa kecil akan segera terjadi. Sebuah peristiwa yang tampaknya sepele, tetapi kelak akan mengubah sejarah sebuah kerajaan besar di negeri yang jauh. Peristiwa itu bahkan bermula dari makhluk yang sangat kecil, seekor burung. Burung kecil yang dikenal dengan nama Hudhud. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa burung kecil ini akan membawa sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Sebuah kabar tentang kerajaan lain yang jauh dari negeri Nabi Sulaiman. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat bijaksana. Namun, sayangnya, ratu itu dan rakyatnya melakukan sebuah kesalahan besar. Mereka menyembah matahari. Dan dari sinilah kisah besar tentang pertemuan dua kerajaan agung akan dimulai. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan hanya terkenal karena kemegahan istananya atau kekayaan negerinya. Yang membuat kerajaan itu benar-benar berbeda dari kerajaan manapun di dunia adalah kekuatan pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman adalah pasukan yang belum pernah disaksikan manusia sepanjang sejarah. Pada suatu pagi yang cerah, langit tampak bersih tanpa awan.
Matahari mulai naik perlahan dari ufuk timur, menyinari dataran luas tempat pasukan kerajaan berkumpul. Hari itu adalah hari penting. Seluruh pasukan dipanggil untuk berkumpul dalam sebuah inspeksi besar yang dipimpin langsung oleh Nabi Sulaiman. Dari kejauhan, barisan manusia tampak berdiri dengan rapi. Para prajurit mengenakan perlengkapan perang mereka, pedang tergantung di pinggang, tombak digenggam dengan kuat, dan perisai bersandar di lengan mereka. Barisan itu begitu panjang hingga hampir tak terlihat ujungnya. Namun pasukan manusia hanyalah sebagian kecil dari kekuatan kerajaan itu. Di antara barisan tersebut, ada pasukan lain yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Mereka adalah bangsa jin yang bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Bangsa jin bergerak cepat dan lincah. Mereka mampu melakukan tugas-tugas berat yang mustahil dilakukan manusia. Sebagian dari mereka adalah pembangun yang menciptakan istana dan bangunan megah. Sebagian lainnya menjadi penjaga dan prajurit yang siap menghadapi musuh kapan saja. Keberadaan mereka membuat pasukan Nabi Sulaiman menjadi sangat menakutkan bagi siapapun yang berniat menyerang. Tidak ada musuh yang dapat memperkirakan kekuatan sebenarnya dari pasukan ini. Namun keunikan pasukan itu belum berhenti di sana. Di langit, ratusan burung beterbangan membentuk lingkaran besar di atas medan berkumpulnya pasukan. Mereka bukan sekedar burung biasa. Mereka juga merupakan bagian dari sistem pasukan kerajaan. Burung-burung itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Sebagian bertugas sebagai pengamat yang terbang jauh melintasi negeri-negeri lain. Sebagian lagi menjadi pembawa pesan yang cepat. Di antara semua burung itu, ada satu burung kecil yang memiliki peran yang sangat penting. Burung itu dikenal sebagai hudhud. Hudhud bukan burung terbesar, bukan pula burung paling kuat. Namun ia memiliki kemampuan yang sangat berharga, ketajaman pengamatan. Burung ini mampu terbang jauh melintasi gurun dan gunung, mengamati negeri-negeri asing dan kembali membawa berita penting kepada Nabi Sulaiman. Karena itulah, hudhud dipercaya sebagai bagian dari pasukan intelijen kerajaan. Di sisi lain medan itu, para hewan juga tampak berkumpul. Singa berdiri dengan gagah, harimau berjalan perlahan dengan langkah penuh wibawa. Sementara gajah berdiri kokoh seperti benteng hidup. Semua makhluk itu berada dalam satu barisan yang tertib. Tidak ada kekacauan, tidak ada yang bergerak tanpa perintah. Setiap makhluk memahami tempatnya dalam barisan pasukan. Semua itu terjadi karena Allah telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kemampuan untuk memimpin mereka dengan hikmah dan keadilan. Ketika semua pasukan telah berkumpul, suasana menjadi sangat tenang. Semua menunggu kedatangan pemimpin mereka. Tak lama kemudian, Nabi Sulaiman datang mendekati barisan pasukan. Para prajurit manusia menundukkan kepala dengan hormat. Burung-burung di langit mulai memperlambat terbang mereka. Bahkan hewan-hewan besar pun menjadi tenang. Nabi Sulaiman berjalan di depan pasukan, memperhatikan setiap barisan dengan teliti. Tidak ada yang luput dari pengamatannya. Namun tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Ia memandang ke arah barisan burung. Alisnya sedikit berkerut. Ada satu tempat yang kosong, sebuah posisi yang seharusnya diisi oleh seekor burung yang sangat penting bagi kerajaan. Burung itu tidak ada di tempatnya. Dengan suara tegas namun tenang, Nabi Sulaiman berkata, "Ada apa denganku, sehingga aku tidak melihat hudhud?" Para burung saling berpandangan. Suasana yang sebelumnya tenang mulai dipenuhi bisikan kecil. Hudhud benar-benar tidak terlihat dimanapun. Dan saat itu, tidak seorang pun mengetahui bahwa burung kecil itu sedang berada sangat jauh dari kerajaan. Ia sedang menemukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan segera mengubah perjalanan dua kerajaan besar di muka bumi. Barisan pasukan masih berdiri dengan rapi ketika Nabi Sulaiman menghentikan langkahnya. Pandangannya tertuju ke langit, tepat ke arah kelompok burung yang berputar di atas medan. Ada sesuatu yang tidak biasa. Di antara ratusan burung yang menjadi bagian dari pasukannya, satu burung kecil tidak terlihat. Tempat yang biasanya ditempati burung itu tampak kosong. Burung itu adalah hudhud. Bagi sebagian orang, mungkin hilangnya seekor burung kecil tidak berarti apa-apa.
Namun, di dalam pasukan Nabi Sulaiman, setiap makhluk memiliki tugas dan tanggung jawab yang penting. Hudhud bukan sekadar burung biasa. Ia adalah bagian dari sistem pengamatan kerajaan. Ia sering dikirim terbang jauh untuk mengamati negeri-negeri asing dan membawa kabar kembali kepada Nabi Sulaiman. Karena itulah ketidakhadirannya langsung menarik perhatian sang nabi. Dengan suara yang jelas, Nabi Sulaiman berkata, "Kenapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Kata-kata itu membuat suasana berubah. Burung-burung yang berada di udara mulai bergerak gelisah. Beberapa dari mereka saling mendekat seolah mencoba saling bertanya. Di antara mereka, seekor burung kecil bersuara pelan kepada yang lain. "Apakah kalian melihat Hudhud pagi ini?" Burung lain menggelengkan kepala. "Tidak, sejak pagi aku tidak melihatnya." Bisikan kecil mulai menyebar di antara kelompok burung. Sementara itu, para prajurit manusia tetap berdiri diam. Mereka tidak memahami percakapan para burung, tetapi mereka dapat merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Nabi Sulaiman masih menatap langit. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan keseriusan seorang pemimpin yang tidak mengabaikan hal sekecil apapun. Kemudian, beliau berkata dengan nada tegas, "Jika ia tidak memiliki alasan yang jelas, sungguh aku akan menghukumnya dengan hukuman yang berat. Atau, aku akan menyembelihnya." Ucapan itu bukanlah sekadar ancaman. Dalam kerajaan yang besar seperti itu, disiplin adalah sesuatu yang sangat penting. Setiap anggota pasukan harus memahami bahwa tugas mereka bukanlah hal yang boleh dianggap ringan. Namun, Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Ia tidak akan menjatuhkan hukuman sebelum mengetahui alasan sebenarnya. Karena itu ia menambahkan, "Atau ia harus datang kepadaku dengan alasan yang nyata." Angin pagi bertiup perlahan melewati medan pasukan. Burung-burung tetap berputar di langit. Namun suasana terasa sedikit tegang. Tidak ada yang tahu di mana Hudhud berada. Tidak ada yang tahu mengapa ia tidak hadir. Sementara semua orang di kerajaan itu bertanya-tanya tentang keberadaan burung kecil tersebut, Hudhud sendiri sedang berada sangat jauh dari tempat itu. Ia terbang melintasi gurun yang luas. Sayap kecilnya bergerak cepat menembus angin panas. Perjalanan yang ia tempuh bukanlah perjalanan singkat. Ia telah terbang melewati gunung, lembah, dan padang pasir yang panjang. Di bawahnya terbentang sebuah negeri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah negeri yang tampak makmur dan penuh kehidupan. Dari atas langit, Hudhud melihat bangunan-bangunan besar, jalan-jalan ramai, serta ladang-ladang yang luas. Kota itu terlihat kaya dan teratur. Namun, ada sesuatu yang membuat Hudhud merasa heran. Di tengah kota itu berdiri sebuah istana besar yang sangat megah. Dan di dalam istana itulah tinggal seorang penguasa yang sangat kuat. Seorang ratu. Ratu yang memimpin sebuah kerajaan besar bernama Saba. Hudhud tidak menyadari bahwa penemuan kecilnya hari itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar yang kelak disebut dalam Al-Quran. Kisah tentang seorang ratu yang bijaksana, dan tentang bagaimana kebenaran akhirnya sampai ke hatinya. Burung kecil itu terus terbang menembus langit yang luas. Sayapnya bergerak cepat, membawa tubuh kecilnya melintasi padang pasir yang panjang dan tandus. Ia adalah Hudhud, burung yang dipercaya oleh Nabi Sulaiman untuk menjelajahi negeri-negeri yang jauh. Perjalanan yang ditempuhnya bukan perjalanan yang singkat. Ia telah terbang melewati gunung-gunung tinggi, lembah-lembah dalam, dan hamparan gurun yang luas. Namun nalurinya mengatakan bahwa ia harus terus maju. Sampai akhirnya, dari kejauhan, sesuatu menarik perhatiannya. Di tengah tanah yang luas itu, tampak sebuah negeri yang sangat berbeda dari wilayah-wilayah lain yang pernah ia lihat. Di sana terdapat kota besar yang hidup dan ramai. Dari atas langit, Hudhud dapat melihat jalan-jalan yang dipenuhi manusia,
bangunan-bangunan yang tersusun rapi, serta ladang-ladang hijau yang membentang di sekitar kota. Sungai-sungai kecil mengalir di antara kebun dan taman, menandakan bahwa negeri itu adalah negeri yang subur dan makmur. Burung kecil itu memperlambat terbangnya. Dengan hati-hati ia melayang turun lalu bertengger di atas sebuah pohon tinggi yang berdiri di dekat tembok kota. Dari tempat itu, ia dapat melihat hampir seluruh wilayah kota dengan jelas. Pemandangan yang dilihatnya membuatnya semakin penasaran. Di tengah kota itu berdiri sebuah istana yang sangat megah, dindingnya tinggi dan kokoh. Gerbangnya dijaga oleh para prajurit bersenjata. Sementara di dalamnya tampak halaman luas yang dihiasi taman dan kolam yang indah. Hudhud memperhatikan dengan seksama. Namun yang paling menarik perhatiannya bukanlah istana itu. Pada hari itu, penduduk kota tampak berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak di sebuah lapangan besar. Mereka berdiri berbaris rapi, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting. Suasana terasa khidmat. Hudhud menoleh ke arah seekor burung lain yang bertengger tidak jauh darinya. "Wahai saudaraku," tanya Hudhud dengan suara pelan, "apa yang sedang terjadi di kota ini?" Burung itu menoleh kepadanya. "Kau pasti pendatang dari negeri jauh," jawabnya. "Hari ini rakyat negeri ini berkumpul untuk melakukan ritual mereka." Hudhud mengerutkan kepalanya. "Ritual apa?" Burung itu menjawab dengan nada biasa, seolah hal itu sudah sangat umum baginya. "Mereka akan bersujud kepada matahari." Mendengar jawaban itu, Hudhud terdiam. Ia menoleh kembali ke arah lapangan besar itu. Tak lama kemudian, gerbang istana terbuka. Para prajurit berdiri tegak di kedua sisi jalan. Dari dalam istana, keluarlah seorang perempuan yang tampak sangat anggun dan berwibawa. Dialah penguasa negeri itu, ratu yang memimpin kerajaan Saba. Dalam berbagai kisah sejarah, ia dikenal dengan nama Ratu Balqis. Ia berjalan menuju sebuah singgasana besar yang telah disiapkan di tengah lapangan. Ketika ia duduk di atasnya, seluruh rakyat menundukkan kepala dengan penuh hormat. Hudhud memperhatikan dengan sangat teliti. Ratu itu tampak sebagai pemimpin yang kuat. Kerajaannya makmur, rakyatnya tertib, dan pasukannya terlatih. Namun sesuatu yang sangat penting terasa salah. Ketika matahari mulai meninggi di langit, sang ratu mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia menundukkan tubuhnya ke arah matahari. Seluruh rakyat mengikuti gerakannya. Mereka bersujud kepada matahari. Hudhud merasa hatinya bergetar melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang begitu besar dan maju melakukan kesalahan yang begitu besar? Bagaimana mungkin mereka menyembah makhluk ciptaan, bukan sang pencipta? Dalam hatinya, Hudhud langsung memahami bahwa ini adalah kabar yang sangat penting, kabar yang harus segera diketahui oleh Nabi Sulaiman. Tanpa membuang waktu sedikitpun, burung kecil itu mengepakkan sayapnya dengan cepat. Ia terbang tinggi meninggalkan kota itu. Perjalanan panjang menantinya kembali. Namun kali ini ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar pengamatan. Ia membawa sebuah berita besar. Berita tentang sebuah kerajaan kaya yang dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana. Namun ratu itu dan rakyatnya belum mengenal kebenaran. Dan kabar inilah yang akan segera ia sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Sebagaimana kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Di ujung selatan Jazirah Arab, berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal karena kekayaannya yang melimpah dan kemakmurannya yang luar biasa. Kerajaan itu adalah negeri Saba. Sebuah negeri yang tanahnya subur, perdagangannya ramai, dan rakyatnya hidup dalam kemewahan. Di tengah kemegahan kerajaan itu, berdirilah sebuah istana besar yang menjadi pusat kekuasaan negeri tersebut. Dari sinilah seluruh keputusan penting diambil, dan dari sinilah seorang penguasa yang terkenal dengan kebijaksanaannya memimpin rakyatnya. Penguasa itu adalah seorang wanita. Ia dikenal sebagai Ratu Balqis. Balqis bukanlah pemimpin biasa.
Ia dikenal sebagai ratu yang cerdas, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan memiliki kemampuan memimpin yang membuat rakyatnya menghormatinya. Di bawah kepemimpinannya, negeri Saba berkembang menjadi kerajaan yang kuat. Jalan-jalan perdagangan menghubungkan negeri itu dengan berbagai wilayah jauh. Para pedagang datang membawa rempah-rempah, emas, perhiasan, dan berbagai barang berharga. Gudang-gudang kerajaan dipenuhi hasil perdagangan yang melimpah. Ladang-ladang menghasilkan panen yang besar, sementara bendungan dan saluran air yang dibangun dengan baik membuat tanah negeri itu tetap subur sepanjang tahun. Semua ini menjadikan kerajaan Saba salah satu negeri terkaya pada zamannya. Istana sang ratu pun mencerminkan kemegahan kerajaan itu. Dinding-dindingnya dihiasi ukiran indah. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh di sepanjang aula besar. Permata dan emas menghiasi berbagai sudut ruangan, memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar. Di tengah aula utama, berdiri sebuah singgasana megah yang dibuat dari bahan-bahan terbaik. Ukirannya rumit dan indah, seolah menunjukkan kemuliaan penguasa yang duduk di atasnya. Di atas singgasana itulah Ratu Balkis memimpin kerajaannya. Ketika ia duduk di sana, para penasehat kerajaan, panglima pasukan, dan pembesar negeri berkumpul di hadapannya. Mereka menunggu perintah dan keputusan dari sang ratu. Balkis tidak pernah bertindak terburu-buru. Setiap keputusan selalu ia pikirkan dengan matang. Ia sering meminta pendapat para penasehatnya sebelum menentukan langkah yang harus diambil. Kebijaksanaan inilah yang membuat rakyatnya percaya kepadanya. Namun di balik kemakmuran dan kemajuan itu, ada satu hal yang sangat disayangkan. Ratu Balkis dan rakyatnya belum mengenal tauhid. Mereka hidup dalam sebuah tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Sebuah kepercayaan yang mereka yakini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Setiap hari pada waktu tertentu, rakyat negeri itu berkumpul untuk melakukan sebuah ritual. Mereka menghadap ke arah matahari. Ketika cahaya matahari menyinari langit, mereka menundukkan tubuh mereka dan bersujud. Bagi mereka, matahari dianggap sebagai sumber kehidupan. Mereka percaya bahwa matahari adalah kekuatan besar yang memberi cahaya dan keberkahan bagi negeri mereka. Karena itulah mereka menyembahnya. Padahal, matahari hanyalah makhluk ciptaan Allah. Kebiasaan itu telah berlangsung begitu lama, hingga hampir tidak ada seorang pun di negeri Saba yang mempertanyakannya, termasuk sang ratu sendiri. Namun jauh di tempat lain, seorang nabi yang diberi hikmah oleh Allah akan segera mengetahui tentang keadaan mereka. Dan kabar itu akan datang melalui seekor burung kecil yang sedang terbang kembali menuju kerajaannya. Burung itu adalah Hudhud. Ia membawa berita penting tentang sebuah kerajaan besar yang makmur, tetapi rakyatnya melakukan kesalahan yang sangat besar. Tak lama lagi, kabar itu akan sampai kepada Nabi Sulaiman, sebagaimana kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Dan dari situlah, sebuah peristiwa besar akan mulai terjadi. Peristiwa yang akan mempertemukan dua penguasa besar di muka bumi. Seorang nabi yang memimpin kerajaan dengan wahyu dari Allah, dan seorang ratu yang bijaksana tetapi belum mengenal kebenaran yang sejati. Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi gurun yang luas, akhirnya burung kecil itu kembali ke negerinya. Sayapnya lelah, tetapi semangatnya tidak padam. Ia membawa sebuah kabar yang sangat penting. Burung itu adalah Hudhud. Ketika ia mendekati wilayah kerajaan Nabi Sulaiman, ia dapat melihat pasukan yang masih berkumpul di medan luas tempat inspeksi dilakukan. Dari kejauhan ia juga melihat sosok sang nabi yang berdiri di depan barisan pasukan. Hudhud mengetahui bahwa ia telah terlambat. Namun ia juga tahu bahwa apa yang ia temukan jauh lebih penting daripada ketidakhadirannya. Tanpa ragu, ia terbang mendekat, lalu mendarat di dekat Nabi Sulaiman dengan penuh kehati-hatian. Ia menundukkan kepalanya dengan sikap hormat. Sebelum sang nabi sempat berbicara, Hudhud segera menyampaikan kabarnya. "Wahai tuanku," katanya dengan suara yang penuh kesungguhan,
Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui." Kata-kata itu membuat beberapa burung lain saling berpandangan. Mereka tahu Hudhud tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan yang sangat penting. Hudhud melanjutkan, "Aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa berita yang sangat yakin." Nabi Sulaiman mendengarkan dengan tenang. Kemudian Hudhud mulai menceritakan apa yang ia lihat selama perjalanannya. Ia menggambarkan sebuah negeri yang makmur, sebuah kerajaan yang besar, dan seorang ratu yang memimpin rakyatnya dengan kekuasaan yang luas. "Di sana," kata Hudhud, "aku menemukan seorang perempuan yang memerintah mereka. Ia memiliki singgasana yang sangat besar dan megah." Namun setelah mengatakan itu, Hudhud menyampaikan hal yang paling mengejutkan. "Aku melihat dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah." Suasana menjadi hening. Hudhud menundukkan kepalanya sejenak sebelum melanjutkan. Syaiton telah menjadikan perbuatan mereka tampak indah di mata mereka, sehingga mereka terhalang dari jalan yang benar. Semua yang ia sampaikan kelak akan diabadikan dalam kisah yang tercatat dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman tidak langsung memberikan keputusan. Ia adalah pemimpin yang bijaksana. Ia tidak ingin mengambil tindakan hanya berdasarkan satu laporan tanpa memastikan kebenarannya. Dengan tenang ia berkata kepada Hudhud, "Kita akan melihat apakah engkau benar atau termasuk orang yang berdusta." Namun alih-alih langsung mengirim pasukan atau mengambil tindakan keras, Nabi Sulaiman memilih jalan yang penuh hikmah. Ia mengambil selembar surat. Dengan penuh kesungguhan, ia menulis sebuah pesan. Surat itu bukanlah ancaman, bukan pula sebuah hinaan, melainkan sebuah ajakan yang penuh ketegasan dan kebenaran. Di dalam surat itu tertulis kalimat yang agung. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Kemudian pesan itu berlanjut dengan ajakan yang jelas. "Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Surat itu adalah undangan menuju kebenaran. Undangan untuk meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan kembali kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Esa. Setelah selesai menulisnya, Nabi Sulaiman menyerahkan surat itu kepada Hudhud. "Pergilah membawa suratku ini kepada mereka," kata sang Nabi. "Kemudian perhatikan bagaimana jawaban yang akan mereka berikan." Hudhud menerima surat itu dengan penuh tanggung jawab. Ia tahu bahwa tugas ini sangat penting. Tanpa membuang waktu, ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang menuju negeri Saba. Perjalanan panjang kembali menantinya. Namun kali ini ia tidak hanya membawa kabar, ia membawa pesan dari seorang nabi. Sebuah surat yang kelak akan membuat Ratu Balkis terkejut dan memulai sebuah peristiwa besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Setelah selesai membaca surat itu, wajah Balkis berubah serius. Ia segera berdiri. "Penjaga!" panggilnya dengan suara tegas. Beberapa penjaga bergegas masuk ke dalam kamar. "Siapa yang berani masuk ke kamarku?" tanya sang ratu dengan tajam. "Siapa yang meletakkan surat ini di sini?" Para penjaga tampak kebingungan. "Tidak ada seorang pun yang masuk, wahai ratu," jawab mereka. "Kami berjaga sepanjang malam." Balkis memandang mereka dengan penuh kecurigaan, namun ia tahu para penjaga istana tidak mungkin berani berbohong. Jika tidak ada manusia yang membawa surat itu, lalu bagaimana surat ini bisa sampai di kamarnya? Pertanyaan itu membuat pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Tanpa menunda waktu, Balkis segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan agar seluruh penasehat kerajaan dikumpulkan di aula istana. Tak lama kemudian, para panglima, pembesar negeri dan penasehat kerajaan telah berkumpul di hadapannya. Suasana rapat itu terasa serius. Balkis berdiri di depan mereka sambil memegang surat tersebut. "Wahai para penasehatku," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa, "aku telah menerima sebuah surat yang sangat penting." Ia kemudian membacakan isi surat itu kepada mereka. Ketika nama Nabi Sulaiman disebutkan, beberapa penasehat saling berpandangan. Mereka pernah mendengar tentang kerajaan besar yang dipimpin oleh Nabi itu. Sebuah kerajaan yang konon memiliki pasukan manusia, jin, dan berbagai makhluk lainnya. Setelah Balkis selesai membaca surat itu, ia menatap para penasehatnya. "Apa pendapat kalian?" tanyanya. "Apa yang harus kita lakukan?"
Seorang panglima perang segera berdiri. "Wahai Ratu," katanya dengan suara lantang, "kita memiliki kekuatan dan pasukan yang besar. Jika ia menginginkan perang, kita siap menghadapinya." Beberapa penasehat lainnya mengangguk setuju. Namun Balkis tidak langsung menerima usulan itu. Ia adalah pemimpin yang berhati-hati. Ia memahami bahwa perang bukanlah keputusan yang boleh diambil dengan tergesa-gesa. Dengan suara yang penuh pertimbangan, ia berkata, "Sesungguhnya, para raja, apabila mereka menaklukkan suatu negeri, mereka akan menghancurkannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina." Ruangan itu menjadi sunyi. Balkis kemudian melanjutkan, "Aku tidak ingin kerajaanku mengalami kehancuran seperti itu." Setelah berpikir sejenak, ia mengumumkan keputusannya. "Aku akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman. Kita akan melihat bagaimana ia menanggapinya." Para penasehat terdiam. Keputusan sang ratu telah diambil, namun mereka belum menyadari bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang kelak mengubah masa depan kerajaan Sabah, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Setelah rapat besar di istana berakhir, keputusan Ratu Balkis segera dilaksanakan. Sang ratu telah memilih jalan yang menurutnya paling bijaksana, mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Bagi Balkis, hadiah bukan sekedar pemberian. Di dunia para raja, hadiah seringkali menjadi cara untuk menguji niat seseorang. Apakah ia menginginkan kekayaan? Apakah ia hanya ingin memperluas kekuasaan? Atau ada tujuan lain di balik pesan yang ia kirimkan? Balkis ingin mengetahui jawabannya. Di seluruh penjuru kerajaan Sabah, para pengrajin terbaik segera dipanggil ke istana. Para pembuat perhiasan, pemahat emas, dan pengrajin batu permata bekerja siang dan malam untuk menciptakan hadiah yang luar biasa. Emas dilebur dan dibentuk menjadi karya seni yang indah. Permata-permata berharga dipilih dengan hati-hati. Setiap detail dikerjakan dengan penuh ketelitian agar hadiah itu benar-benar mencerminkan kemegahan kerajaan Sabah. Tak lama kemudian, sebuah nampan emas besar selesai dibuat. Di atasnya diletakkan berbagai perhiasan yang berkilauan. Di sisi-sisinya berdiri patung kecil berbentuk binatang yang dibuat dari emas murni dan dihiasi batu-batu permata yang berkilau di bawah cahaya matahari. Hadiah itu sangat indah. Ketika Balkis melihatnya, ia merasa puas. "Ini akan menunjukkan kepada Sulaiman betapa kayanya kerajaan kita," katanya kepada para penasehatnya. Namun, hadiah itu bukan hanya untuk menunjukkan kekayaan. Sang ratu juga mengirimkan beberapa utusan yang cerdas dan berpengalaman. Ia memanggil mereka sebelum keberangkatan. "Pergilah ke kerajaan Sulaiman," perintahnya. "Serahkan hadiah ini kepadanya." Kemudian ia menambahkan dengan suara serius, "Amati segala sesuatu yang kalian lihat di sana. Perhatikan kekuatan pasukannya, kemegahan kerajaannya, dan niat yang sebenarnya ia miliki." Para utusan menundukkan kepala. "Baik, wahai ratu." Tak lama kemudian, rombongan besar pun berangkat dari negeri Sabah. Mereka membawa hadiah mewah itu dengan penuh kehati-hatian. Perjalanan menuju kerajaan Nabi Sulaiman tidaklah singkat. Mereka harus melewati gurun yang luas dan wilayah-wilayah yang asing bagi mereka. Namun akhirnya, mereka sampai di perbatasan kerajaan yang dipimpin oleh Nabi tersebut. Di sana, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Di hadapan mereka berdiri pasukan yang sangat besar. Bukan hanya manusia yang terlihat di barisan itu, ada juga berbagai makhluk lain yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Burung-burung terbang membentuk barisan di langit. Hewan-hewan besar berdiri di antara para prajurit. Bahkan ada kekuatan lain yang tidak terlihat, tetapi terasa keberadaannya. Para utusan saling berpandangan dengan rasa takjub. Salah satu dari mereka berbisik, "Kerajaan ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan." Mereka kemudian diantar menuju istana Nabi Sulaiman. Istana itu begitu megah hingga membuat hadiah yang mereka bawa terasa kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang mereka lihat di sana. Ketika akhirnya hadiah itu diserahkan kepada seorang perwira kerajaan, mereka menunggu dengan penuh harapan.
Beberapa saat kemudian, perwira itu kembali. Namun, hadiah itu masih berada di tangannya. Para utusan terkejut. Perwira itu menyampaikan pesan dari Nabi Sulaiman. "Apakah kalian ingin memberiku harta?" kata sang Nabi dalam pesannya. "Ketahuilah, apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kalian." Perwira itu melanjutkan dengan suara tegas, "Kembalilah kepada ratu kalian. Jika mereka tidak datang dengan tunduk kepada Allah, maka Sulaiman akan mendatangi mereka dengan pasukan yang tidak akan mampu mereka hadapi." Para utusan terdiam. Hadiah yang mereka bawa dengan penuh kebanggaan telah ditolak. Mereka akhirnya memahami satu hal penting. Raja yang mereka hadapi bukanlah raja biasa. Ia tidak tertarik pada emas atau permata. Ia hanya ingin satu hal, agar sang ratu dan rakyatnya meninggalkan kesombongan dan berserah diri kepada Allah, sebagaimana ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan hati yang penuh kegelisahan, para utusan pun bersiap kembali ke negeri Sabah. Mereka harus menyampaikan kabar ini kepada Ratu Balkis, dan mereka tahu kabar ini akan membuat sang ratu berpikir jauh lebih serius daripada sebelumnya. Perjalanan kembali menuju negeri Sabah terasa jauh lebih berat bagi para utusan Ratu Balkis. Mereka tidak hanya membawa hadiah yang telah ditolak, tetapi juga membawa kabar yang akan mengguncang kerajaan mereka. Sepanjang perjalanan melintasi gurun yang luas, para utusan terus memikirkan apa yang telah mereka saksikan di negeri Nabi Sulaiman. Salah satu dari mereka akhirnya memecah keheningan. "Aku belum pernah melihat kerajaan seperti itu," katanya pelan. Yang lain mengangguk setuju. "Bukan hanya besar," jawab seorang utusan lainnya, "tetapi juga penuh dengan sesuatu yang tidak dapat kita jelaskan." Mereka teringat kembali saat pertama kali tiba di perbatasan kerajaan Nabi Sulaiman. Di sana mereka melihat pasukan yang begitu besar hingga hampir tak terlihat ujungnya. Barisan prajurit manusia berdiri rapi dengan senjata di tangan. Disiplin mereka sangat tinggi, seolah setiap gerakan telah dilatih dengan sempurna. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pasukan manusia itu. Di antara barisan tersebut, para utusan melihat berbagai makhluk lain yang menjadi bagian dari kekuatan kerajaan tersebut. Burung-burung terbang membentuk formasi di langit. Mereka bergerak dengan teratur, seolah memahami perintah yang diberikan kepada mereka. Di darat, hewan-hewan besar berdiri dengan gagah. Singa, harimau, dan gajah tampak berada di antara barisan pasukan kerajaan. Mereka tidak liar seperti hewan pada umumnya. Sebaliknya, mereka tampak tenang dan patuh, seolah mengerti bahwa mereka juga bagian dari pasukan kerajaan. Namun yang paling menakutkan adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Beberapa prajurit kerajaan Nabi Sulaiman mengatakan kepada para utusan bahwa di antara pasukan itu terdapat bangsa jin, makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat manusia, tetapi memiliki kekuatan yang besar. Mendengar hal itu, para utusan merasa bulu kuduk mereka merinding. Salah satu dari mereka bahkan masih mengingat percakapan dengan seorang perwira kerajaan. "Apa yang kalian lihat ini hanyalah sebagian kecil dari pasukan kami," kata perwira itu dengan tenang. Kalimat itu terus terngiang di pikiran mereka. Jika yang mereka lihat hanyalah sebagian kecil, maka betapa besar kekuatan sebenarnya dari kerajaan itu. Selain pasukan yang luar biasa, mereka juga melihat sesuatu yang lebih mengagumkan lagi, kemegahan istana Nabi Sulaiman. Istana itu tidak hanya besar, tetapi juga penuh dengan keindahan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh, dihiasi ukiran yang rumit dan batu-batu permata yang berkilauan. Namun yang paling membuat mereka terdiam adalah sikap sang nabi sendiri. Nabi Sulaiman tidak sedikit pun terlihat tertarik pada hadiah yang mereka bawa, padahal hadiah itu adalah salah satu yang paling berharga yang pernah dibuat di kerajaan Sabah. Sebaliknya, ia justru menolaknya dengan tegas. Bagi para utusan, hal itu menjadi bukti bahwa tujuan Nabi Sulaiman bukanlah kekayaan atau kekuasaan dunia. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia ingin agar Ratu Balkis dan rakyatnya meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan berserah diri kepada Allah. Akhirnya, rombongan utusan itu tiba kembali di kerajaan Sabah. Ketika mereka memasuki gerbang kota, para penjaga segera menyadari kedatangan mereka.
Kabar itu pun dengan cepat sampai ke istana. Tak lama kemudian, mereka dipanggil untuk menghadap Ratu Balkis. Sang ratu duduk di atas singgasananya ketika para utusan masuk ke dalam aula kerajaan. Ia memandang mereka dengan penuh perhatian. "Apa yang kalian bawa?" tanyanya. Para utusan saling berpandangan sejenak. Kemudian salah satu dari mereka maju dan berbicara dengan suara serius. "Wahai Ratu, hadiah yang kita kirimkan telah dikembalikan." Ruangan itu menjadi sunyi. Namun itu baru awal dari kabar besar yang akan mereka sampaikan, karena apa yang mereka lihat di negeri Nabi Sulaiman jauh lebih mengejutkan daripada sekedar penolakan hadiah. Dan cerita mereka akan membuat Ratu Balkis mulai menyadari bahwa ia sedang menghadapi seorang raja yang tidak seperti raja manapun di dunia. Aula istana kerajaan Saba menjadi sunyi ketika para utusan selesai menyampaikan kabar pertama mereka. Ratu Balkis duduk di atas singgasananya dengan wajah tenang, namun matanya menunjukkan bahwa ia sedang berpikir sangat dalam. Hadiah yang ia kirimkan telah ditolak. Itu saja sudah cukup mengejutkan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah cerita yang dibawa oleh para utusannya tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Sang ratu memberi isyarat kepada mereka untuk melanjutkan laporan. "Ceritakan semuanya," katanya dengan suara yang serius. "Jangan ada yang kalian sembunyikan." Para utusan saling berpandangan sejenak, lalu salah satu dari mereka melangkah maju. "Wahai Ratu," katanya dengan penuh hormat, "kerajaan yang kami lihat jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan." Ia mulai menjelaskan apa yang mereka saksikan sejak pertama kali tiba di perbatasan negeri Nabi Sulaiman. Tentang barisan pasukan yang begitu besar hingga hampir tak terlihat ujungnya. Tentang burung-burung yang terbang membentuk formasi di langit. Tentang hewan-hewan besar seperti singa dan gajah yang berdiri di antara barisan prajurit seolah mereka bagian dari pasukan. Para penasihat kerajaan mulai saling berbisik ketika mendengar cerita itu. Namun para utusan belum selesai. "Ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi," kata utusan itu dengan suara yang sedikit bergetar. Para perwira di sana mengatakan bahwa sebagian dari pasukan itu adalah bangsa jin. Kata-kata itu membuat beberapa orang di aula istana terdiam. Bangsa jin bukanlah sesuatu yang asing dalam cerita-cerita kuno, tetapi mendengar bahwa mereka menjadi bagian dari pasukan sebuah kerajaan adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Utusan itu melanjutkan ceritanya. "Kami juga melihat istana yang sangat megah. Kekayaan yang ada di sana jauh lebih besar daripada hadiah yang kita bawa." Ia menundukkan kepalanya sebelum menambahkan, "Hadiah kita bahkan tampak kecil jika dibandingkan dengan kemegahan yang ada di sana." Balkis tidak mengatakan apa-apa, namun pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertimbangan. Ia adalah seorang ratu yang bijaksana. Ia memahami bahwa kekuatan militer bukanlah satu-satunya ukuran dari sebuah kerajaan. Namun laporan para utusannya menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar kekuatan militer. Ia memiliki kekuasaan yang tampaknya berasal dari sesuatu yang lebih tinggi. Utusan itu kemudian menyampaikan pesan terakhir dari Nabi Sulaiman. Beliau berkata, ujar utusan itu dengan hati-hati, "Jika kita tidak datang dengan berserah diri, maka ia akan datang dengan pasukan yang tidak akan mampu kita lawan." Aula istana menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju kepada Ratu Balkis. Namun sang ratu masih tetap tenang. Ia menundukkan kepalanya sejenak, memikirkan semua yang baru saja ia dengar. Dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Jika cerita para utusannya benar, maka perang melawan Nabi Sulaiman bukanlah pilihan yang bijaksana. Balkis mengangkat kepalanya dan memandang para penasihatnya. "Kalian semua telah mendengar laporan ini," katanya perlahan. "Sekarang katakan kepadaku, apa yang harus kita lakukan?" Seorang panglima perang berdiri. "Wahai Ratu," katanya dengan penuh semangat, "kita adalah kerajaan besar, kita memiliki pasukan yang kuat, kita tidak boleh menunjukkan kelemahan." Namun Balkis menggelengkan kepalanya perlahan. Ia memahami sesuatu yang tidak disadari oleh sebagian penasihatnya. Dengan suara yang penuh pertimbangan, ia berkata, "Sesungguhnya para raja, apabila mereka menaklukkan suatu negeri, mereka akan menghancurkannya,
dan menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Kata-katanya membuat ruangan kembali sunyi. Balkis kemudian berdiri dari singgasananya. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar ancaman dari seorang raja. Ia mungkin sedang menghadapi seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dan jika itu benar, maka keputusan yang ia ambil akan menentukan masa depan seluruh kerajaan Sabah. Sebagaimana kisah ini kelak diabadikan dalam Al-Quran, saat itulah hati Ratu Balkis mulai dipenuhi rasa waspada dan sedikit rasa takut. Malam itu, istana kerajaan Sabah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah mendengar laporan para utusan tentang kekuatan Nabi Sulaiman, pikiran Ratu Balkis dipenuhi berbagai pertimbangan. Ia tidak segera mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Balkis tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan masa depan seluruh rakyatnya. Jika ia memilih perang, maka ribuan prajurit mungkin akan gugur. Kota-kota bisa hancur, dan rakyatnya akan menderita. Namun jika ia memilih tunduk tanpa mengetahui kebenaran, maka ia juga mempertaruhkan kehormatan kerajaannya. Balkis berjalan perlahan di balkon istana yang menghadap ke kota Sabah. Dari tempat itu, ia dapat melihat lampu-lampu rumah rakyatnya yang masih menyala di kejauhan. Ia terdiam lama. Dalam hatinya, muncul satu pertanyaan yang terus berulang. Siapakah sebenarnya Sulaiman itu? Apakah ia hanya seorang raja yang memiliki kekuatan luar biasa? Ataukah ia benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Allah? Balkis tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan cerita. Ia ingin melihat sendiri kebenarannya. Keesokan paginya, ia kembali mengumpulkan para penasihat kerajaan di aula istana. Semua orang yang hadir tampak serius. Mereka tahu bahwa rapat kali ini akan menentukan langkah kerajaan Sabah selanjutnya. Balkis berdiri di depan mereka dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa. "Aku telah memikirkan semua yang kalian katakan," ucapnya perlahan. Para penasihat memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut sang ratu. "Aku tidak ingin kerajaanku hancur karena perang yang tidak perlu," lanjutnya. Beberapa panglima perang terlihat kurang puas dengan pernyataan itu, namun mereka tetap diam. Kemudian Balkis menyampaikan keputusan yang telah ia ambil. "Aku akan pergi sendiri menemui Sulaiman." Ruangan itu langsung dipenuhi bisikan. Para penasihat saling berpandangan dengan terkejut. Pergi sendiri ke kerajaan yang mungkin menjadi musuh adalah keputusan yang sangat berani. Salah satu penasihat segera berdiri. "Wahai Ratu," katanya dengan cemas, "itu sangat berbahaya. Bagaimana jika ia menahanmu? Bagaimana jika ini adalah jebakan?" Namun Balkis mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. "Justru karena itulah aku harus pergi," jawabnya dengan tegas. "Aku ingin melihat sendiri seperti apa kerajaan Sulaiman. Aku ingin mengetahui apakah ia benar-benar seorang nabi atau hanya seorang raja yang menginginkan kekuasaan." Keputusan itu membuat suasana aula menjadi sangat serius. Kemudian Balkis memberikan beberapa perintah penting. Ia memerintahkan agar rombongan kerajaan disiapkan untuk perjalanan panjang. Pasukan pengawal akan ikut serta untuk menjaga keselamatannya. Namun perjalanan ini bukanlah perjalanan perang. Ini adalah perjalanan diplomasi. Balkis ingin bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman dan mendengar sendiri apa yang ingin disampaikannya. Sementara itu, jauh di kerajaan Nabi Sulaiman, kabar tentang perjalanan sang ratu akhirnya sampai ke telinga sang nabi. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa Ratu Balkis sedang menuju kerajaannya. Ia tidak marah. Sebaliknya, ia melihat hal itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kebenaran kepada seorang ratu yang masih mencari jawaban. Nabi Sulaiman kemudian mengumpulkan para pembesar kerajaannya. Di antara mereka terdapat manusia, jin, dan berbagai makhluk lain yang menjadi bagian dari pasukannya. Di hadapan mereka, Nabi Sulaiman mengajukan sebuah pertanyaan yang mengejutkan.
"Siapakah di antara kalian yang mampu membawakan singgasana Balkis kepadaku sebelum mereka datang dalam keadaan berserah diri?" Pertanyaan itu membuat para pembesar kerajaan saling berpandangan. Karena singgasana Ratu Balkis dikenal sebagai salah satu yang paling besar dan paling megah di dunia. Namun ternyata, di antara mereka ada yang berani menjawab tantangan tersebut. Dan jawaban itu akan memulai salah satu peristiwa paling menakjubkan dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Quran. Di istana kerajaan Nabi Sulaiman, para pembesar kerajaan telah berkumpul. Mereka terdiri dari manusia, jin, dan berbagai makhluk lain yang berada di bawah kepemimpinan sang nabi. Suasana di aula istana terasa penuh perhatian. Nabi Sulaiman baru saja menyampaikan sebuah pertanyaan yang membuat semua orang terdiam. "Siapakah di antara kalian yang mampu membawakan singgasana Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang dalam keadaan berserah diri?" Pertanyaan itu bukan sekedar tantangan. Ia adalah bagian dari rencana besar untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada sang ratu dari negeri Sabah. Semua orang di ruangan itu mengetahui bahwa singgasana Balkis bukanlah benda biasa. Singgasana itu sangat besar dan megah, terbuat dari bahan-bahan terbaik dan dihiasi emas serta batu permata yang sangat berharga. Letaknya pun berada jauh di dalam istana kerajaan Sabah dan dijaga dengan sangat ketat. Memindahkannya dari negeri Sabah ke kerajaan Nabi Sulaiman bukanlah hal yang mudah. Namun tiba-tiba, seorang makhluk dari golongan jin berdiri. Ia dikenal sebagai Ifrit, salah satu jin yang memiliki kekuatan besar. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Para pembesar kerajaan terdiam. Janji itu sudah sangat mengagumkan. Jika benar terjadi, berarti singgasana itu bisa dipindahkan dalam waktu yang sangat singkat. Namun sebelum Nabi Sulaiman menjawab, seseorang yang lain berdiri. Ia bukan seorang panglima perang, bukan pula jin yang terkenal kuat. Ia adalah seorang yang dikenal memiliki ilmu yang dalam. Dalam kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, orang itu disebut sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dari kitab. Dengan suara yang tenang, ia berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Ruangan itu menjadi hening. Janji itu terdengar hampir mustahil. Bahkan Ifrit yang kuat tadi pun tidak menjanjikan sesuatu secepat itu. Semua mata kini tertuju kepada Nabi Sulaiman. Sang nabi tidak menunjukkan rasa terkejut. Ia mengetahui bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari makhluk, melainkan dari izin Allah. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba saja sebuah singgasana besar telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Tidak ada suara ledakan, tidak ada tanda-tanda pergerakan besar. Singgasana itu muncul seolah-olah telah berada di sana sejak awal. Para pembesar kerajaan memandangnya dengan takjub. Mereka tahu betul bentuk singgasana milik Ratu Balkis, dan benda yang berada di hadapan mereka itu sama persis. Nabi Sulaiman menatap singgasana itu sejenak, namun yang keluar dari mulutnya bukanlah pujian kepada orang yang membawanya. Sebaliknya, ia berkata dengan penuh kerendahan hati, "Ini termasuk karunia dari Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Kata-kata itu membuat semua yang hadir menyadari satu hal penting. Meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar, Nabi Sulaiman tidak pernah menganggap semua itu sebagai hasil dari kekuatannya sendiri. Ia mengetahui bahwa semua yang dimilikinya adalah karunia dari Allah. Setelah itu, Nabi Sulaiman memberikan perintah berikutnya. Ia memerintahkan agar singgasana tersebut sedikit diubah. Beberapa bagian dihias ulang, beberapa bentuknya disesuaikan, sehingga tidak sepenuhnya sama seperti aslinya. Para pelayan kerajaan segera melaksanakan perintah itu. Tujuannya bukan untuk merusak singgasana tersebut, melainkan untuk menguji kecerdasan dan pengamatan Ratu Balkis ketika ia tiba nanti. Sementara itu, jauh di perjalanan menuju kerajaan Nabi Sulaiman, rombongan besar dari negeri Sabah terus bergerak maju. Balkis belum mengetahui bahwa sesuatu yang sangat mengejutkan telah terjadi. Singgasananya yang megah, yang selama ini berada di dalam istana kerajaannya, kini telah berada di kerajaan Nabi Sulaiman. Dan ketika ia tiba nanti, kejutan itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perjalanan panjang menuju kerajaan Nabi Sulaiman akhirnya hampir mencapai tujuannya.
Rombongan besar yang dipimpin oleh Ratu Balkis telah melewati gurun yang luas, perbukitan, dan berbagai wilayah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Balkis banyak merenung. Ia terus memikirkan cerita para utusannya tentang kerajaan Nabi Sulaiman, tentang pasukan yang begitu besar, tentang makhluk-makhluk yang menjadi bagian dari pasukan itu, dan tentang seorang nabi yang menolak hadiah emas yang sangat berharga. Semua itu membuat rasa ingin tahunya semakin besar. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, rombongan kerajaan Saba sampai di perbatasan kerajaan Nabi Sulaiman. Pemandangan yang mereka lihat membuat banyak orang dalam rombongan itu terdiam. Di kejauhan terlihat pasukan yang tersusun rapi. Barisan prajurit berdiri dengan disiplin yang luar biasa. Burung-burung terbang membentuk formasi di langit, seolah menjadi penjaga dari atas. Semua tampak begitu teratur dan penuh wibawa. Balkis memperhatikan semuanya dengan seksama. Ia dapat merasakan bahwa kerajaan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun yang paling menarik perhatiannya bukan hanya kekuatan itu, melainkan keteraturan yang ada di dalamnya. Tidak ada kekacauan, tidak ada kesombongan yang ditunjukkan secara berlebihan. Semuanya tampak seperti berada di bawah kepemimpinan yang sangat kuat dan bijaksana. Rombongan itu kemudian diantar menuju istana Nabi Sulaiman. Istana itu begitu megah hingga membuat banyak orang dalam rombongan Balkis terkejut. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh, dihiasi ukiran yang indah dan batu-batu permata yang berkilau di bawah cahaya matahari. Namun kejutan terbesar belum terjadi. Ketika Balkis memasuki aula istana, matanya langsung tertuju pada sebuah benda besar yang berada di tengah ruangan. Ia berhenti melangkah. Matanya menatap benda itu dengan penuh keheranan. Itu adalah sebuah singgasana. Balkis merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Bentuknya sangat mirip dengan singgasana miliknya yang berada di istana kerajaan Saba. Ukiran-ukiran di sisinya tampak sangat dikenal olehnya. Namun ada beberapa bagian yang sedikit berbeda. Seolah-olah singgasana itu telah diubah sedikit. Para pengawal dan penasihat Balkis juga mulai saling berbisik. Mereka pun mengenali bentuk singgasana tersebut. Nabi Sulaiman yang berada di ruangan itu memperhatikan reaksi sang ratu dengan tenang. Kemudian ia mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. "Apakah singgasanamu seperti ini?" Balkis terdiam beberapa saat. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin singgasana yang berada jauh di istananya bisa berada di tempat ini? Namun ia juga menyadari bahwa bentuknya tidak sepenuhnya sama. Dengan hati-hati, ia akhirnya menjawab, "Seakan-akan ini adalah singgasanaku." Jawaban itu menunjukkan kecerdasan Balkis. Ia tidak langsung mengklaim bahwa itu benar-benar miliknya, namun ia juga tidak menolak kemiripan yang sangat jelas. Para pembesar kerajaan Nabi Sulaiman saling berpandangan. Mereka melihat bahwa sang ratu memang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Sementara itu, Nabi Sulaiman mengetahui bahwa peristiwa ini akan membuka mata sang ratu terhadap sesuatu yang lebih besar lagi. Ia ingin menunjukkan bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan berasal dari sihir atau kekuatan dunia semata. Semua itu adalah karunia dari Tuhan. Kejutan singgasana itu hanyalah awal, karena setelah ini Ratu Balkis akan melihat sesuatu yang lebih menakjubkan lagi di dalam istana Nabi Sulaiman. Sesuatu yang akan membuatnya benar-benar menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, sebagaimana kisah ini diabadikan dalam Al-Quran. Setelah kejutan tentang singgasana berlalu, Ratu Balkis masih berdiri di aula istana Nabi Sulaiman dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia adalah seorang ratu yang terbiasa menghadapi berbagai situasi rumit. Namun apa yang ia saksikan di kerajaan ini benar-benar berbeda dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Singgasana yang tampak seperti miliknya kini berada di hadapan Nabi Sulaiman. Hal itu saja sudah cukup untuk mengguncang pikirannya. Namun ternyata kejutan belum berakhir. Setelah percakapan tentang singgasana selesai, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para pelayan istana. "Persilahkan ratu masuk ke dalam istana," katanya dengan tenang. Para pelayan kerajaan segera bergerak.
Mereka dengan sopan mempersilahkan Balkis melangkah lebih jauh ke dalam bangunan istana. Ratu Balkis berjalan perlahan mengikuti mereka. Para pengawal dan penasehatnya tetap berada di belakang dengan penuh kewaspadaan. Mereka masih belum sepenuhnya memahami kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan ini. Ketika Balkis sampai di sebuah pintu besar yang menuju ke bagian dalam istana, para pelayan membuka pintu tersebut. Cahaya matahari yang masuk dari jendela-jendela besar memantul di lantai ruangan itu, menciptakan kilauan yang sangat indah. Namun ketika Balkis melangkah mendekat, ia tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak. Di hadapannya tampak seperti sebuah kolam air yang sangat jernih. Permukaannya berkilau, seolah-olah air itu mengalir di dalam ruangan istana. Balkis mengira bahwa ia harus berjalan melewati air tersebut. Secara spontan, ia mengangkat sedikit ujung pakaiannya agar tidak basah ketika melangkah ke dalam kolam itu. Para pelayan istana memperhatikan reaksinya dengan tenang. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang berdiri tidak jauh dari sana memandangnya dengan penuh kebijaksanaan. Kemudian beliau berkata dengan lembut, "Sesungguhnya, itu adalah lantai istana yang terbuat dari kaca." Balkis terdiam. Ia menunduk dan memperhatikan lebih dekat. Ternyata yang ia lihat bukanlah air. Itu adalah lantai kaca yang sangat jernih sehingga dasar ruangan di bawahnya terlihat seperti air yang mengalir. Kaca itu begitu bening dan halus hingga mampu menipu mata siapapun yang melihatnya. Balkis perlahan menurunkan kembali pakaiannya. Ia merasa sedikit malu karena telah terkecoh oleh keindahan dan kecanggihan istana tersebut. Namun di balik rasa itu, hatinya juga dipenuhi rasa kagum. Ia mulai menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman bukan sekedar kerajaan yang kuat. Kerajaan itu dipenuhi dengan pengetahuan, keteraturan, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam hatinya mulai muncul sebuah kesadaran baru. Segala sesuatu yang ia lihat sejak kedatangannya, singgasana yang dipindahkan dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, istana yang megah, lantai kaca yang mengagumkan, semuanya menunjukkan bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman bukanlah kekuasaan biasa. Itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah. Kesadaran itu perlahan mengguncang keyakinan lama yang selama ini dipegang oleh Balkis dan rakyatnya. Selama bertahun-tahun, mereka menyembah matahari. Mereka percaya bahwa matahari adalah sumber kekuatan dan kehidupan. Namun kini, Balkis mulai memahami bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada matahari. Kekuatan itu adalah Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Sulaiman. Peristiwa lantai kaca itu menjadi momen yang sangat penting bagi Ratu Balkis, karena pada saat itulah hatinya mulai benar-benar terbuka terhadap kebenaran yang selama ini belum ia pahami. Dan momen berikutnya akan menjadi keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya, sebagaimana kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Setelah menyaksikan berbagai keajaiban di istana Nabi Sulaiman, hati Ratu Balkis tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia berdiri di dalam istana yang megah itu dengan pikiran yang dipenuhi berbagai perasaan. Kekaguman, keheranan, dan juga kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Sejak pertama kali tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, ia telah melihat begitu banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Singgasana yang tampak seperti miliknya telah berada di sana sebelum ia tiba. Lantai kaca yang begitu jernih hingga tampak seperti air juga telah membuatnya terkejut. Semua itu bukan sekadar pertunjukan kekuasaan. Balkis mulai memahami bahwa semua itu adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar. Ia menundukkan kepalanya sejenak. Selama bertahun-tahun, ia dan rakyatnya menyembah matahari. Mereka percaya bahwa matahari adalah sumber kekuatan yang memberi kehidupan kepada dunia. Namun kini, di hadapan seorang nabi yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah, keyakinan itu mulai runtuh. Balkis menyadari satu hal penting. Jika kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari Allah,
maka Allah pasti jauh lebih besar daripada apapun yang pernah ia sembah selama ini. Di hadapan Nabi Sulaiman, ia akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang penuh kejujuran. "Wahai Tuhanku," ucapnya dengan penuh kerendahan hati, "sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri." Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang yang berada di sana memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut sang ratu. Balkis melanjutkan ucapannya, "Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Kata-kata itu menjadi pengakuan yang sangat besar. Seorang ratu yang memiliki kerajaan luas kini menyatakan bahwa ia tunduk kepada Allah. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah. Ia berarti meninggalkan keyakinan lama yang telah dipegang oleh kerajaannya selama bertahun-tahun. Namun Balkis tidak lagi ragu. Apa yang ia lihat telah membuka matanya terhadap kebenaran. Nabi Sulaiman memandang sang ratu dengan penuh kebijaksanaan. Tujuannya sejak awal bukanlah menaklukkan kerajaan Saba dengan kekuatan militer. Ia hanya ingin mengajak mereka menuju jalan yang benar. Kini, tujuan itu telah tercapai. Balkis tidak dipaksa. Ia memilih sendiri untuk menerima kebenaran. Para pembesar kerajaan yang hadir di ruangan itu juga menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Mereka melihat bagaimana seorang ratu yang bijaksana akhirnya menemukan kebenaran setelah melalui perjalanan panjang. Kisah ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia, bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kemegahan dunia tidak akan berarti jika seseorang tidak mengenal Tuhannya. Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam berdakwah. Nabi Sulaiman tidak memulai dengan perang. Ia memulai dengan surat yang penuh hikmah, dengan ajakan yang lembut namun tegas. Dan akhirnya, kebenaran itu diterima dengan hati yang terbuka. Perjalanan Ratu Balkis dari seorang ratu penyembah matahari menjadi seorang hamba yang berserah diri kepada Allah, menjadi salah satu kisah paling indah dalam sejarah para nabi. Kisah ini mengingatkan bahwa siapapun dapat menemukan jalan menuju kebenaran, selama hatinya mau terbuka untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekelilingnya. Dan demikianlah berakhir kisah tentang bagaimana kecerdasan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman menuntun seorang ratu besar menuju cahaya keimanan.